Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa STAI Al-Falah Banjarbaru yang teramat saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali bertemu meski lagi-lagi hanya melalui media sosial. Namun meski demikian tidak mengurangi sedikit pun semangat kita dalam belajar. Dan di kesempatan yang lalu saya telah menjelaskan mengenai penulisan pada skripsi sesi 1, dan saat ini kita akan lanjut kembali mengenai penulisan skripsi sesi 2. Kita awali pembahasan kita kali ini dengan cara pemenggalan pada sebuah judul. Tentu seringkali kalian yang sedang mengerjakan skripsi ada judul yang dianggap terlalu panjang sehingga pada sampul kalian harus menurunkan beberapa kalimat ke bawahnya. Nah, untuk memenggal seperti itu tentu ada aturannya. Berikut penjelasannya. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai rujukan. Mahasiswa sekalian, setiap universitas memiliki pedoman penulisan skripsi masing-masing. Nah, hal tersebut disebut dengan gaya selingkung. Ingat ya, gaya selingkung bukan selingkuh. Nah, jadi ketika kalian menemui di luar sana skripsi yang mana cara penulisannya tidak sama dengan universitas kita, maka jangan terlebih dahulu menyalahkan penulisan skripsi mereka, karena memang pada setiap universitas memiliki pedoman penulisan skripsi masing-masing. Mahasiswa sekalian, ada 3 alternatif dalam penulisan rujukan, yaitu 1. Menggunakan catatan dalam atau disebut juga dengan InNote. Kemudian yang kedua, catatan kaki atau disebut dengan footnote. Dan yang ketiga adalah catatan akhir atau yang disebut dengan EndNote. Yang dimaksud dengan catatan dalam atau disebut InNote adalah catatan yang ditulis pada bagian dalam teks yang menyatakan sumber kutipan. Contohnya seperti berikut. Nah, sedangkan catatan kaki atau footnote adalah catatan yang ditulis pada bagian bawah halaman yang menyatakan sumber kutipan. Berikut contohnya. Nah, untuk kampus kita sendiri lebih sering menggunakan footnote atau catatan kaki. Cara penulisan catatan kaki tidaklah seragam untuk setiap jenis sumber bacaan. Jadi ketika kita menuliskan catatan kaki yang sumbernya dari buku, itu tentu berbeda dengan ketika kita mengambil sumber dari majalah atau dari Al-Quran, hadis, jurnal, surat kabar, dari wawancara, dari artikel, internet, dari CD, dari buku terjemahan, dan lain sebagainya, tentu memiliki cara yang berbeda-beda. Berikut saya sertakan jenis sumber yang diambil beserta contohnya. Nah, itu tadi adalah contoh apabila kita menyertakan rujukan yang diambil dari sumber sebuah buku.
Lalu ada yang bertanya, bagaimana jika sumber itu diambil dari Quran dan hadis? Untuk kutipan ayat Al-Quran dan hadis tidak perlu dicantumkan pada catatan kaki, karena nama surah dan nomor pada ayat Al-Quran dan nama perawi pertama dan muharrij hadis telah dituliskan di bagian akhir ayat yang dikutip, atau bisa juga sebelum ayat yang dikutip. Tetapi jika diambil dari terjemahan, ingat ya, terjemahan. Kalau tadi dari Al-Quran dan hadisnya langsung. Tetapi bagaimana jika diambil dari sumber terjemahan Al-Quran dan hadis? Bagaimana cara mengutipnya? Nah, pada hal yang seperti ini, cara mengutipnya disamakan dengan sumber buku. Nah, itu tadi penjelasan mengenai endnote dan footnote. Nah, sekarang kita beranjak kepada endnote atau catatan terakhir. Jadi catatan terakhir ini adalah catatan yang ditulis pada bagian akhir. Jika footnote itu diletakkan di bawah halaman, sedangkan catatan akhir atau endnote diletakkan di akhir karya ilmiah.